wabarakatuh. Saya mau dulu dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini untuk memenuhi tugas utama saya akan membahas materi tentang aliran Mu'tazilah dan Qadariyah serta penyimpangannya, disertai pengaruhnya terhadap cara pandang ekonomi dan perspektif ekonomi syariah. Kajian ini merujuk pada literatur kredibel dan caranya ada sebagai ketuhanan dalam teologi Islam, analisis 3 mazhab, Putra Amri dan Mahmudin 2023, teologi Mu'tazilah dan pengaruhnya di bidang sosial politik dan ekonomi Maulida dan Fabiansa 2022, The Philosophy of Mazhab Mu'tazilah and Asy'ari, Nasyara dan Sutono, Dynamic of Mu'tazilah Technological Top, Amir dan Abdurrahman. Dengan sumber-sumber tersebut, penjelasan ini berlandaskan kajian ilmiah bukan opini. Nah, jadi pembahasan ini disertai referensi yang akurat, bukan sekedar omong kosong. Pertama, kita akan membahas sejarah munculnya Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri lahir pada abad kedua Hijriah di Basrah. Pendiri yang paling terkenal adalah Wasil bin Atta. Jadi pada abad kedua Hijriah, Wasil bin Atta ini mendirikan paham Mu'tazilah. Wasil bin Atta sendiri adalah murid Hasan al-Basri ketika membahas status pelaku dosa besar. Wasil mengumpulkan pendapat berbeda dan mengasingkan diri. Di sini muncul istilah I'tazalah menjadi Mu'tazilah. I'tazalah tersendiri berarti itu mengasingkan diri. Berarti ini pahamnya berbeda dari yang lain. Terus menurut Amir dan Abdurrahman dalam Dynamics of Mu'tazilah Technological Thought, Basrah pada masa itu adalah pusat diskusi filsafat dan logika. Pengaruh filsafat Yunani masih melalui penerjemahan buku-buku logika sehingga aliran Mu'tazilah tumbuh dengan karakter rasional dan filosofis. Karakter Mu'tazilah tersebut berkarakter rasional dan filosofis karena para pendirinya itu pintar sendiri. Sementara itu, Nursia dan Sutono menjelaskan bahwa Mu'tazilah dikenal sangat rasional dalam menafsirkan sifat-sifat Tuhan. Bahkan pendekatan mereka sering sangat keras dan kaku dalam menjadikan akal sebagai standar kebenaran, sehingga teks wahyu selalu ditujukan kepada logika manusia. Nah, bisa disimpulkan ya, Mu'tazilah sendiri itu memakai logika. Jadi kurang percaya akan adanya wahyu yang turun ke Rasul, terus malaikat Jibril itu kurang percaya karena tidak masih logika. Pada masa Khalifah Abbasiyah, terutama di era Al-Ma'mun, aliran ini memperoleh dukungan politik sehingga menjadi arus utama pemikiran resmi negara. Karena dukungannya sangat besar, ini diresmikan oleh negara. Terus ada juga prinsip dasar Mu'tazilah atau usul al-kamsah. Prinsipnya ada 5: at-tauhid, al-adl, al-wadl, al-wa'id, al-mazilah baina al-manzilatain, al-amr bil ma'ruf wa nahyan al-munkar. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. At-tauhid sendiri itu dari Mu'tazilah menafsirkan sifat Allah secara terpisah, sebab tidak menjadi sendiri, semuanya kembali pada zat. Nah, sebabnya mereka menolak pada sifat Allah secara literal. Berarti kesimpulannya itu Allah sendiri itu mempunyai zat. Berarti itu Allah sendiri itu, kalau ini kesimpulan saya ya, itu ada permulaannya. Seperti kayak telur itu dari ayam, terus ayam itu bertelur. Menurut saya itu sih. Terus yang al-adl, keadilan Tuhan. Allah dianggap tidak mungkin menzalimi manusia, karena itu manusia harus memiliki kebebasan penuh dalam perbuatan. Prinsip ini nantinya melahirkan kesamaan pandangan dengan Qadariyah. Di sini Pak Mu'tazilah sendiri membawakan bahwa al-adl itu adil, berarti Tuhan ini adil. Terus ada al-wa'du, Allah pasti menepati janji ancamannya, tidak ada salah bagi pelaku dosa. Nah, di sini berarti mereka itu pandangannya itu tegas. Bahwa Tuhan sendiri itu
bahwa balasannya kalau kita berbuat jahat ya mendapat karma. Terus manzila baina manzilatain pelaku dasar tidak mungkin tidak kafir dan kata bahwa isi. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa bila melakukan dosa kita itu tidak kafir dan juga tidak musyrik, tapi kita di tengah-tengah karena manusia sifatnya adil. Ada juga larangan bin ma'ruf wa nahi al munkar. Dalam tatanan secara ini cenderung dibangun secara politis, bahkan digunakan sebagai justifikasi pemberontakan. Nah ini mana ya, kurang paham saya. Terus yang keempat, Qadariyah dan hubungannya dengan Mu'tazilah. Qadariyah sendiri adalah aliran teologi yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam penentuan perbuatannya. Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, manusia menciptakan diri sendiri perbuatannya. Jadi begitu. Tadi Allah itu tidak mengatur kita, tetapi kita yang mengatur diri kita sendiri. Tadi kita itu bebas. Terus Maulidah dan Berdiansyah ini menegaskan bahwa Qadariyah berangkat dari ide kebebasan manusia yang absolut. Kami ini sangat mempengaruhi Mu'tazilah, terutama dalam prinsip al-adil jika manusia tidak bebas. Menurut mereka Allah dalam hati. Nah, jadi kesimpulannya, bila manusia itu apa ya? Di takdirnya itu diatur oleh Allah. Berarti manusia itu, berarti Tuhan itu tidak adil menciptakan manusia karena manusia tersebut tidak bebas. Terus ada penyimpangan di pemikiran Mu'tazilah dan Qadariyah. Ada mengutamakan akal daripada wahyu. Nurjahat dan Sutono menjelaskan bahwa Mu'tazilah menempatkan akal sebagai tolak ukur tertinggi. Jika ada ayat atau hadis yang tidak sesuai logika mereka, maka didawil secara filosofis. Berarti kalau kita berpikir ya seperti Al-Quran dan hadis, bila itu tidak bisa kita nalar secara logika, jadi itu tidak cocok dan itu cuma apa ya, informasi bullshit. Ada juga menolak sebagian sifat Allah. Menurut Putra Amri dan Mahmudin dari Dalika, Mu'tazilah memandang bahwa memahami sifat Tuhan secara literal dapat menyebabkan makhluk sehingga sifat harus ditakwil. Nanti kayak sifat Allah yang kita pahami sebagai ada 20 sifat Allah itu bertolak belakang dengan paham Mu'tazilah. Terus keyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya, pada ini berasal dari Qadariyah. Masalah ini kekuasaan dalam takdir, ini ngerti sendiri lah. Konsep al-manzilah baina al-manzilatain tidak ada dalil sahih yang mendukung posisi iman di antara dua posisi. Penafsiran politik terhadap amar ma'ruf nahi munkar kali ini pernah memicu konflik politik dalam sejarah Islam. Nah, konsep amar ma'ruf nahi munkar yang kita sendiri itu dulunya memicu perang politik. Ketertarikan dengan perspektif ekonomi syariah. Nah, kita membahas tentang bagaimana Pak Mu'tazilah itu ada perspektif di ekonomi syariah ya. Menurut Maulidah dan Berdiansyah 2002, teologi itu tidak berdiri sendiri. Ia mempengaruhi sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik. Ya, ada rasionalitas ekstrim dalam penetapan hukum ekonomi. Mu'tazilah cenderung mengutamakan logika ekonomi murni. Jika sesuatu transaksi dianggap efisien secara akal, mereka mungkin mengabaikan unsur riba, gharar, mesir, atau nilai imposisi syariah lainnya. Dalam ekonomi syariah modern, tindakan semacam ini menggeser hukum Islam menjadi sekuler dan hanya berbasis utilitas. Nah, berarti contoh riba, gharar, dan mesir itu kan kalau secara agama itu haram karena merugikan orang lain. Tetapi kalau menurut kamu ini, menurut saya ya, ini tidak haram karena menguntungkan. Terus kebebasan manusia, individualisme dalam ekonomi. Pandangan Qadariyah tentang kebebasan total dapat melahirkan etika bisnis tanpa kontrol spiritual, individualisme berlebihan, minimnya kesadaran bahwa rezeki tergantung pada takdir Allah. Nah, berarti ini bisa disimpulkan bahwa rezeki itu kita atur sendiri. Kalau kita mau berusaha ya pasti dapat hasil, tetapi kembali lagi tidak ada kontrol spiritual. Berarti masalah berkah atau tidaknya itu terus ada juga hilangnya nilai keberkahan.
bilangnya nilai keberkahan. Berarti rezeki yang kita dapat itu tidak berkah. Karena Mu'tazilah yang penting untuk sikap aswaja terhadap Mu'tazilah dan Qadariyah. Aswaja mengambil posisi wassaniyah moderat ya. Akal digunakan tetapi tidak boleh mendominasi wahyu. Nah, kalau begini bisa disimpulkan bahwa aswaja itu mementingkan wahyu. Iya, memprioritaskan wahyu daripada akal. Soalnya wahyu itu datang dari Allah. Ini bertolak belakang dengan paham Mu'tazilah. Terus takdir diimani tetapi manusia tetap memiliki pilihan. Ya takdir kita ini sudah diatur oleh yang di atas. Tapi kita bisa berusaha untuk mengubah takdir. Digaris bawahi, ya kalau seperti kayak hidup mati itu bilang. Sifat Allah diterima sebagaimana datangnya tanpa tasbih dan tanpa menolak tahlil. Berarti sifat Allah ini terserah Allah sendiri. Kita cuma bisa mengimaninya, tidak bisa mengaturnya. Pendekatan moderat inilah yang menjadi fondasi etika ekonomi Islam yang ada di dan berorientasi bukan. Terus ya, ini sebagai bisa saya simpulkan sendiri ya bisa saya simpulkan penutupnya. Demikian penjelasan tentang sejarah pemikiran dan penyimpangan aliran Mu'tazilah dan Qadariyah serta relevansinya terhadap cara berpikir dalam ekonomi syariah. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Daftar referensi lengkap yang saya sampaikan tadi ada Putra Sawal Kurnia Muhammad Mahmudin 2023, aspek-aspek kebudayaan dalam teologi Islam, analisis tiga mazhab Mu'tazilah, Syariah, dan Al-Maturidiyah, Putra Publisher. Yang kedua, Maulid Dariska Ferdiansa M 2022, teologi Mu'tazilah dan pengaruhnya di bidang sosial, politik, dan ekonomi, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nurjafuat Sutono Agus, The Psychology of Mazhab Mu'tazilah and Syariah in Entrepreneurship, The Personality of God, Yuin KH Abdurrahman Wahid. Amir Ahmad Nabil Abdurrahman Tasmin, Dynamic of Mu'tazilah, Tenel Gontok, IAIN Kediri, Al-Asri Abu Al-Hasan, Muqallad Al-Islamiyin, Al-Baghdadi Al-Bahir, Al-Faid Al-Firaq, Yuhaili Wahab 2014, Usul Al-Fiqh Al-Islami. Sekian dari saya, Muhammad Jazil, kami undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dah.